I walk with you wherever you go, through tears and joy. Tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi dari suaranya saya mendengar berbeda. Suara wanita itu sukacita, kentang gitu ya. Suara laki-laki itu. Jadi kelihatan mana yang menderita dan yang membuat menderitanya kelihatan. Karena kita mau masuk sesi kedua, saya mau berbicara nanti lebih jauh, tidak hanya tentang menyangkal diri. Dalam penyangkalan diri kita sadar bahwa Allah lebih tinggi kehendaknya daripada keinginan saya. Ini pun diajarkan dan dilakukan oleh Yesus. Waktu Yesus di Taman Getsemani, Yesus berteriak, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Jadi sebetulnya Yesus itu sebagai manusia, takut atau tidak menghadapi salib? Takut, punya ketakutan. Namun doanya tidak berhenti di situ. Dia mengatakan, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini. Jadi jangan pernah lupa, Allah melalui peristiwa demi peristiwa selalu mau menyelamatkan kita. Jadi kalau bapak, maaf, ketahuan bersalah kepada istri, jangan langsung berkata, aduh apes aku. Hei, ini bukan apes. Tuhan menunjukkan mau menyelamatkan perkawinan Anda. Itu. Lihatnya harus dari kacamata seorang beriman. Lalu, bagaimana saya mau mengatakan di dalam pelayanan ada orang-orang yang selalu mengatakan dan mengutip Injil Matius ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang itu memang mengutip ini, lihat cari dulu kerajaan Allah. Artinya apa? Melayani dulu. Nanti Tuhan jangan takut akan memberikan berkat kepada kita. Bapak Ibu tahu, di sini dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Lalu orang selalu mengidentikan dengan pelayanan. Maaf, bukan hanya itu. Kerajaan Allah seperti yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mau mencari kerajaan Allah, itu berarti kita harus berani membawa damai, sukacita dalam roh. Maka seringkali saya tidak terlalu, tidak terlalu serak dengan orang yang membawakan kabar Injil itu terlalu serius. Saya bukan orang seperti itu. Namanya Injil itu kabar baik. Tapi kalau Injil isinya, Bapak Ibu yang terkasih, hari terakhir sudah dekat. Roh Allah sudah melayang-layang di antara Anda. Injil itu bukan membawa ketakutan. Injil itu kabar sukacita yang mau membebaskan kita dari ketakutan. Justru di dalam Injil kalau kita lihat, Yesus selalu berkata, jangan takut, jangan takut. Nada jangan takut sangat dominan di dalam kitab suci. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu mau identik dengan orang yang punya sukacita. Yang berasal dari siapa? Dari Tuhan. Bukan dari makanan dan minuman yang kita punyai.
Jadi kedamaian itu bukan masalahnya bahwa saya punya segalanya. Bukan. Kedamaian itu justru terbalik. Pada saat saya bisa memberikan apa yang bisa saya berikan. Jadi kalau saya senang, saya suka cita hanya kalau saya memiliki, itu sama dengan anak-anak. Itu anak-anak selalu, ini punyaku, nggak boleh diambil. Itu. Tapi pada saat orang sudah mencapai hidup spiritualitas, kedekatan dengan Tuhan, ia berani memberikan. Ini membawa damai, ini membawa sukacita. Yang berikutnya, tadi pertama adalah menyangkal diri, melakukan hal yang tidak saya sukai demi kebaikan orang lain. Bapak pulang kerja inginnya main dengan teman-teman, tidak. Ada istri saya, anak-anak saya nunggu saya langsung pulang. Itu menyangkal diri. Ibu ngelihat bapak pulang terlambat, inginnya tapi langsung menahan diri dan berkata, terlambat ya, nggak apa-apa, nggak jengkel kok, nggak marah, itu menyangkal diri. Saya yakin besoknya suami akan bertobat, lebih terlambat lagi. Yang kedua, Yesus mengatakan memikul salib. Salib itu selalu diidentikan oleh kita dengan penderitaan. Betul atau tidak? Ya. Banyak orang mengatakan, salib, saya punya salib berat sekali Romo. Gitu ya. Penderitaan. Bapak, Ibu, saya ingat salah seorang, karena saya itu crosier, saya adalah OSC, Ordo Salib Suci. Kami Ordo Salib Suci tidak punya tugas di Keuskupan Surabaya, Malang. Kami punya base campnya di Bandung. Misi kami di Agats, lalu Medan, lalu di Pulau Nias, dan 3 paroki di Jakarta. Kami bukan ordo besar, kecil saja. Lalu salah seorang imam kami mengatakan salib itu ada 3 macam. Salib hitam, salib merah, salib putih. Ini kami merah putih. Hitamnya ini. Salib hitam dia mengatakan apa? Salib hitam adalah penderitaan yang terjadi karena salah sendiri. Karena salahnya sendiri dia menderita. Jadi tidak setiap penderitaan itu adalah salib. Tidak. Bukan salib yang menguduskan. Bisa jadi itu penderitaan terjadi karena salah saya. Contoh. Nah, saya pergi ke Surabaya, ke Malang. Sekali lagi umat itu mau menyenangkan pasturnya gitu ya. Ayo Romo, makanan enak di sini. Lalu saya tadi siang begitu enaknya makan kikil. Sikat dengan sambal. Dan Anda tahu tadi mau mengisi, saya sakit perut. Dan saya berkata, Tuhan, Engkau mencobai anakmu. Apakah sakit perut ini berasal dari Tuhan? Sakit perut berasal dari kerakusan saya. Betul atau tidak? Jadi jangan lupa, mungkin banyak penderitaan yang saya alami, yang saya hadapi karena kesalahan saya. Jadi perhatikan di sini, penderitaan yang pertama bisa terjadi karena apa? Mungkin suami saya tidak memperhatikan saya karena saya tidak tampil layak. Atau mungkin saya punya anak tidak menghormati saya karena saya pun tidak merawat anak ini. Jadi jangan semata-mata hanya disalahkan. Lihat penyebabnya. Salib putih adalah salib yang terjadi sebagai sebuah ujian. Jadi dalam kitab suci itu ada beda, 2. Godaan dan cobaan. Jadi godaan itu di dalam kitab suci bahasa Inggris disebutnya temptation. Sedangkan cobaan itu dalam kitab suci disebut put
put to the test. Jadi godaan itu dari setan supaya manusia jatuh. Ingat waktu Yesus digodai di padang gurun. Selama 40 hari. Bagus, tidak terjebak Anda. Sudah lebih pintar sekarang. 40 hari. Setelah dicobai, iblis itu kemana? Iblis itu pergi dan menunggu saatnya yang tepat untuk menggoda kita. Jadi godaan itu supaya kita jatuh. Karena tidak ada iblis yang senang kita jadi baik. Jadi kalau kita mau jadi baik, itu selalu mudah untuk jatuh lagi nggak jadi. Contohnya apa? Saya pemberi retret. Karena orang pemberi retret selalu ada istilah apa? Tomat. Apa itu tomat? Di rumah retret tobat, balik kumat. Sama atau setelah pas retret juga penyembuhan atau apapun, misalnya seorang ibu, aduh udah penyembuhan luka, aduh saya akan mencintai suami saya akan menerima suami saya apa adanya. Ya Tuhan, benar Tuhan, bagaimanapun dia saya sayang pada dia. Balik ke rumah lihat suaminya, nggak jadi ya Tuhan. Nah, itu ya. Jadi selalu ada saja godaan dari setan supaya kita tidak jadi baik. Itu godaan. Sedangkan cobaan adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan untuk apa? Mengasah iman kita. Contohnya lihat di dalam kitab Ayub. Dan dengan berkata toh, manusia di dunia ini yang paling setia padaku Ayub. Setan berkata, ya Tuhan, karena engkau menyejahterakan dia, coba ambil semuanya. Pasti dia akan melawan engkau. Tuhan berkata, ambil. Asal jangan apa? Nyawanya. Tuhan mengizinkan. Jadi cobaan itu untuk mengasah iman kita. Tahu bedanya? Jadi godaan itu supaya jatuh. Manusia jadi tidak baik. Cobaan itu untuk mengasah iman kita. Apakah saya tetap setia atau tidak? Maka sekarang pertanyaan saya kepada bapak-bapak. Pak! Kalau ngelihat istri bapak makin jelek, cobaan apa godaan? Pak Budi malah mengatakan kenyataan. Ya jangan terlalu jujur toh Pak. Yang sebelah sini saja, sana mah kacau, yang sini saja. Bapak Ibu, kalau melihat istri Anda makin jelek, itu cobaan apa godaan? Cobaan. Jadi walaupun jelek, saya tetap setia padamu. Kenapa setia? Karena kamu jelek. Ini cobaan. Tapi Pak, yang ini yang kacau lagi saya tanya. Bapak-bapak, kalau ngelihat istri tetangga Anda makin cantik, godaan apa cobaan? Lihat jawabannya kenikmatan. Jadi kalau melihat istri orang lain makin cantik, makin bagus, itu godaan. Ingin menjatuhkan Anda. Supaya apa? Membanding-bandingkan. Maka Anda pun sama toh, melihat suami lain lebih baik, itu adalah apa? Godaan. Godaan supaya apa? Supaya Anda tidak merasa nyaman dengan pasangan Anda. Tuh Pak, lihat Pak, suami orang lain tuh kalau ke gereja Pak, dipegang istrinya Pak. Lihat, dia tidak tahu bahwa suami istri itu memegang karena takut jatuh. Kamu ini kalau memegang saya pas saya di mall. Karena takut saya lari. Lihat Pak, dia kalau di gereja salam damai, cipika-cipiki dengan istrinya. Kamu cuma, Melihat tante sebelah yang cantik, tante salam damai. Aku bojone meng, Jadi pada saat kita mulai membandingkan itu godaan.
godaan ingin menjatuhkan kita. Maka salib putih itu adalah apa? Penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi pada kita supaya kita makin matang iman kita. Makin menikmati berkat dari Tuhan. Suatu saat saya sakit, Bapak Ibu yang terkasih, demam berdarah dan temannya tipes. 2. Dan pada saat itu, padahal saya itu sehat sekali. Saya pemuja sehat. Saya olahraga sepeda. Saya bersepeda pernah punya prestasi. Dari Bandung ke Jogja sendirian naik sepeda. 400 sekian kilo. Dulu coy. Sekarang hanya naik sepeda di antara gunung-gunung. Dan kalau di kami di bukit-bukit hutan-hutan sawit. Saya naik sepeda. Saya selalu olahraga. Saya tidak mau punya tubuh yang ngelokro. Masa Romo kok ngelokro? Romo ada kematian, nah itu pas. Gitu. Kamu mati nanti aku ya. Saya senang sehat. Tiba-tiba saya sakit. Dan saya tidak tahu kenapa. Dan pada saat sakit itu saya sungguh menderita. Pada saat itu baju saya dilucuti oleh wanita. Dan saya dimandikan oleh suster. Hebatnya suster tua. Padahal saya seminggu kalau nggak salah 2 minggu saya tuh. Kok nggak ada yang muda sih kata saya. Lalu susternya cukup saya saja. Dan Bapak Ibu yang terkasih, umat Bandung itu baik pada pasturnya. Datang ke saya itu langsung ngatakan, Romo, kan saya itu senang cukyok. Cukyok Romo, ayam kodok Romo, panggang Romo. Makasih. Lalu teman saya datang, kok makanan banyak? Bawa. Hebat kok kamu gak suka? Nggak bisa. Jangan lupa saudara-saudara, makan saja itu anugerah Tuhan. Ada orang yang mau makan, bisa makan, tapi tidak ada yang dimakan. Orang miskin. Ada orang juga yang ada yang dimakan, mau makan, tapi tidak bisa makan. Orang sakit. Maka kalau Anda sudah mau makan, bisa makan, dan ada yang dimakan, bersyukurlah. Itu rahmat dari Tuhan. Jadi kalau Anda sampai hanya menggelendang, wah ndak enak, atau Anda sampai lupa bersyukur, lalu makan, dan kemudian sakit perut, itu salib hitam. Salahmu dewe. Sama ibu-ibu ini suka aneh kok. Kenapa anehnya? Karena ibu-ibu ini senang makan enak, tetapi tidak mau menanggung akibatnya. Samcan di sana sini. Saya ingat sekali ada seorang bapak begitu sayang pada istrinya. Dia itu mau menerima salib merah. Salib merah itu adalah penderitaan yang terjadi karena kesalahan orang yang disayangi. Jadi kan kalau lihat aja, kalau anaknya salah, langsung ditanya siapa ibunya, betul atau tidak? Siapa bapaknya? Itu salib merah. Saya menderita karena orang-orang yang saya sayangi. Si bapak ini begitu sayang pada istrinya. Lalu dia ngomong pada saya, Romo tolong dong ingatkan istri saya. Kenapa Pak? Supaya jaga bisa menahan lapar sedikit. Dia tuh seneng ngemil Romo, gendut sekali Romo. Saya takut dia penyakit gula, lalu dia kena stroke Romo. Tolong ingatkan Romo. Oh baik Pak, karena Bapak ini aktivis saya sangat ingin bantu Bapak. Saya ketemu istrinya dan betul sekali saudara-saudara. Jadi kalau satu kursi itu enggak cukup. Lalu saya berkata, Ibu
Ibu, kata saya itu, kenapa Romo aneh yang lihat saya ya? Bukan aneh, amazing kata saya. Ibu, apakah ibu olahraga atau tidak? Olahraga Romo. Bagaimana olahraga? Begini Romo. Kanan capek, kiri. Oh ibu tuh suka ngemil. Aduh Romo, tidak bisa Romo kalau tidak ngemil Romo. Saya tuh udah kebiasaan. Saya ngomong, Bu, ibu tuh pengikut Yesus toh. Iya Romo, saya sejak kecil dibaptis orang tua, saya semua Katolik Romo. Dan ingat pengikut Yesus tuh kan akan mengikuti Yesus toh. Ya iya Romo. Ibu ingat bagaimana Yesus naik ke surga? Diangkat ke surga Romo. Nah Bu. Dengarkan Bu. Nanti kalau ibu diangkat oleh malaikat, lalu malaikat berkata, ah berat loh, jatuh ibu ke neraka. Dan Anda tahu sejak itu diet ibu itu. Ibu kenapa kecil? Mau masuk surga. Hei Bapak Ibu yang terkasih. Jadi jangan selalu melihat bahwa salib itu, penderitaan itu adalah salib. Enggak. Salib itu adalah konsekuensi yang harus kita pikul karena mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Jadi bapak itu tahu bahwa istrinya makin gendut. Dia tahu bahwa ini tanggung jawab saya untuk membuat istri saya jadi lebih baik. Lebih sehat. Itu tanggung jawab saya. Jadi ini adalah salib mengingatkan konsekuensi yang harus kita terima. Maka Bapak Ibu, Yesus pun berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi setiap orang itu punya salibnya masing-masing. Mungkin Anda melihat, wah keluarga itu enak ya. Bisa jadi suaminya baik, anaknya kacau. Bisa jadi anaknya baik, suaminya kacau. Bisa jadi istrinya baik, anaknya baik, suaminya baik, saudaranya nipu mereka. Ya di dalam kehidupan selalu ada saja hal-hal yang tidak bisa kita duga. Yang membuat orang sakit, menderita. Menerima itu adalah kunci memanggul salib. Salib itu bukan untuk diratapi, bukan untuk diterima. Saya suka sekali di dalam tradisi gereja kita selalu ada salib yang ada korpusnya. Jadi kalau Anda menderita, tolong berlutut di hadapan salib. Ngomong pada Yesus, Tuhan saya dikhianati oleh suami saya. Yesus akan menjawab, saya oleh 12 murid saya. Anda mengerti? Nggak ada apa-apanya lu. Tuhan saya punya penyakit kanker Tuhan yang sakit sekali. Saya 5 paku nusuk ke saya. Jadi di dalam salib seperti itu kita bisa mengerti bahwa anak Allah pun menderita. Dan mau menjadi pengikut Yesus itu cuma satu, memikul salib, titik, nggak ada pilihan. Kita tahu Yesus kita disalib, Yesus menyelamatkan kita tuh lewat salib. Maka apa? Kalau saya mau selamat, ya harus lewat salib juga. Jadi jangan hanya Yesusnya yang disalib, saya pun harus berani menerima salib. Salah satu yang harus menerima salib, caranya bagaimana? Ekaristi itu salib. Jadi Ekaristi itu kepengorbanan. Yang dikorbankan bukan Yesus saja, Anda pun harus berkorban. Maka kalau Anda sampai ikut misa ngantuk, kampret itu namanya. Dia tidak mau menanggung salib itu namanya. Maka tolong mengikuti misa, khotbah pastor ngerti apa enggak ngerti, melotot. Kalau perlu bawa tusuk gigi taruh di sini. Jadi Bapak, Ibu,
penderitaan pada saat kita mengeluh makin sakit. Tapi penderitaan pada saat kita terima, maka apa yang terjadi? Penderitaan itu akan ringan. Memikul salib. Dan yang berikutnya adalah mengikuti aku. Mengikut aku. Saya kok tertarik dengan apa yang terjadi dengan pemungut cukai Matius. Waktu bertemu dengan Yesus, Yesus hanya berkata, ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh Matius? Berdiri, langsung pergi. Jadi jelas langkah-langkah Matius itu. Ia tinggalkan sesuatu yang menguntungkan bagi dia. Maka mau mengikuti Tuhan itu harus meninggalkan hal-hal yang membuat kita nyaman. Karena mengikuti Yesus, suatu saat kita harus berani memberikan yang paling berharga dan kehilangan yang paling berharga dalam hidup. Salah seorang santa, aku lupa, nanti tanyakan pada suster atau Romo. Santa itu berkata, orang berdoa itu seperti membuka tangan kepada Tuhan. Dia ngomong, Tuhan ini saya punya ini. Lalu Tuhan melihat, bisa jadi Tuhan memberi sesuatu. Atau bisa jadi Tuhan, oh kamu punya ini ya? Ya, ini saya ambil ya. Dan bisa jadi yang diambil oleh Tuhan adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Siapa? Pasangan kita. Dan kita harus berkata, terjadilah. Aku ini hamba Tuhan. Maka dalam seminar suami istri, sekarang kan bukan seminar suami istri. Saya selalu tanya-tanya kepada suami istri. Tolong diskusi siapa duluan yang meninggal. Oh betul. Biasanya mau para istri, saya nggak kuat, saya ingin duluan gitu ya. Lalu suami langsung apa? Ya silakan. Kurang ajar laki-laki itu. Jadi Allah seringkali meminta sesuatu yang paling berharga bagi hidup kita. Kenapa? Karena cinta kepada Allah harus menjadi yang pertama. Kemudian mari kita lihat, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana mengikuti Yesus. Sekarang menjadi pengikut Yesus itu ada tuntutan. Apalagi menjadi seorang pelayan. Ini saya tertarik sekali kalau berbicara di depan asisten imam ataupun pemuka jemaat, dewan pastoral paroki. Saya selalu bacakan ini. Bagaimana syarat seorang pelayan? Benar perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat atau pelayan lah katakanlah di dalam gereja, menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Apa tidak bercacat itu? Bukan cacat fisik, tapi suami dari satu istri. Lalu saya baca sampai terakhir, kenapa kok tidak ada istri dari satu suami? Rupanya sejak dahulu terkenal istri-istri itu setia. Dulu. Yang berikutnya, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Nah, kalau asisten imam suka memberi tumpangan harus hati-hati. Jangan hanya kepada para janda saja. Cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Dan yang lebih bagus bagian berikutnya, saya suka sekali di sini. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Lalu alasannya apa? Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saya tertarik melihat yang ini, seorang kepala keluarga yang baik. Jadi Bapak Ibu, panggilan pertama kita adalah apa? Menyelamatkan keluarga kita.
Jadi pelayanan itu hanya penopang keluarga kita. Jangan dijadikan nomor satu. No. Nomor satu Anda adalah istri dan anak-anak Anda. Itu keluarga. Jangan sampai pelayanan itu menjadi pelarian. Ayah saya aktif sekali. Beliau legioner, beliau pemazmur, anggota kur, tata tertib, di kami prodiakon. Yang kurang cuma belum ditahbiskan. Jadi hari Senin itu selalu tugas kunjungan orang sakit. Hari Selasa latihan lektor. Hari Rabu dan Kamis rapat dengan imam. Hari Jumat dia langsung latihan kur. Hari Sabtu pelayanan di gereja. Hari Minggu 4 misa, ayah 4 misa. Sampai kita ngomong, Pak, Bapak camping saja di gereja. Lalu adik saya yang paling kecil langsung ngomong kepada ayah, ayah enggak punya waktu untuk kita, ayah. Ayah jarang ada di rumah. Dan hebatnya ayah apa? Dia mengundurkan diri jadi dari asisten imam atau prodiakon. Dia mengundurkan diri dari pemazmur. Dan akhirnya dia punya waktu untuk rumah. Itu adalah tanggung jawab pertama. Kepala keluarga. Jadi tidak bisa meninggalkan keluarga dengan alasan maaf pelayanan. No, Anda bukan imam. Anda ayah, Anda ibu dari anak-anak Anda. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa di dalam gereja pun seorang rasul awam, bahwa kita awam pun harus menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam hidup kita, center. Jadi kita bukan berseru hanya pada saat butuh saja. No. Pada saat kita kesulitan, baru kita mohon. Bukan. Tapi mintalah sejak kita memulai usaha kita. Dan kalau kita mau memulai usaha, jangan pernah lupa percayalah. Saya kalau dimintain untuk pemberkatan toko atau tempat usaha, saya tanya, Pak, yakin gak tokonya maju? Ya gimana nanti Romo? Saya gak akan berkati. Mau mulai usaha aja sudah dengan ragu-ragu, ngapain? Diberkati. Kalau orang itu berkata, Romo saya percaya Tuhan akan memberkati setiap usaha saya. Baik Pak, kita berdoa, Tuhan mendengarkan doa kita. Amin Pak, itu orang beriman. Dan jangan kalau sudah tokonya tidak laku, mau pemberkatan lagi kan tidak bisa. Lalu orang Katolik itu suka aneh. Taruhlah di tokonya kucing yang begini nih. Apa sih? Nggak akan tetap laku. Taruh foto Romo paroki. Jadi orang memusatkan diri pada Kristus adalah orang yang hidupnya dari iman, harapan, kasih kepada Allah. Maka memulai apapun dia selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan. Nah di sini disebut dengan mari kita dekat dengan Tuhan. Saya akan loncat beberapa hal, tapi saya akan berhenti pada yang kelima. Karena saya berbicara tentang Ibu Teresa. Ibu Teresa mempunyai kutipan yang bagus sekali yang saya bacakan. The fruit of silence, saya dalam bahasa Indonesia saja. Buah dari keheningan adalah doa. Buah doa adalah apa? Iman. Buah iman adalah kasih. Buah kasih adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai. Jadi kalau orang mau damai, apa yang harus dilakukan?
Melayani. Jadi kedamaian itu muncul, bukankah tadi dikatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Apa itu kerajaan Allah? Damai sejahtera. Bagaimana saya supaya damai? Pelayanan. Ibu Teresa berkata, melayani. Saya harus melayani. Maaf ya, jangan langsung skopnya dalam gereja. Di dalam rumah tangga pun sama, melayani. Saya selalu terharu oleh pelayanan ibu saya. Ibu saya perawat, bapak saya tentara angkatan udara. Gagah. Dan kalau ayah itu, ibu pulang kerja duluan, baru ayah pulang. Kalau ibu itu sudah pulang kerja dengan baju putih-putihnya, beliau ganti baju putih itu dengan daster. Dan apa yang ibu lakukan? Ibu tidak istirahat, tidak. Langsung beres-beres. Dan kalau ayah pulang, aduh Tuhan, that is my beloved mom, itu ibu saya. Bapak pulang tuh enggak pernah bapak itu, "Pak, si Eko susah diatur. Pak, ini tadi ada tagihan." Enggak. Ibu diamkan dulu bapak. Keren. Para ibu jangan lupa, kalau suami pulang dari pekerjaan, baru badannya yang datang. Rohnya baru di belakang. Jangan ajak ngomong, biarkan saja. Senyumin saja sedikit. Dan itu ibu saya, dia biarkan. Baru setelah ayah ganti baju, dia pakai celana pendek, duduk. Ibu selalu buatkan nas gitel. Teh panas, legi, kental. Itu. Dan ayah itu senang. Seruput, sore kopi. Wah, dia selalu mengatakan, "Le, kopi mbok muki Josh enak tenan." Sampai suatu hari ibu saya sakit. Saya kan ingin membuat senang ayah, saya buatkan kopi. Dan apa komentar ayah? "Kopimu koyo taile. Raina, asam tenan," kata saya itu. Dasar tentara ya. Kan tentara itu sudah merasakan segala-galanya mungkin waktu latihan gitu ya. Lalu saya sangat ingin dipuji oleh ayah. Saya tanya ibu, "Bu, kalau ayah buat kopi apa sih?" "Telur lorole." Jadi rumusnya 3 kopi 2 gula. Oh, saya buat, saya kocok-kocok, saya kasihin ayah, pasti ayah senang. Oh, enak. Sampai saya akhirnya datang ke ibu lagi. "Bu, aku sudah 32, masih ngomong Raena." Lalu ibu berkata, "Kayak itu le, Site." Yang bukan orang Jawa tidak mengerti. Jadi ibu itu kalau membuat, cuh. Bagi orang dulu, ludah itu kan membuat, itu kan lengket toh. Betul. Saya itu kalau diberi kecil, didulang sama ibu makan dulu. Baru deh. Nah. Jadi vitaminnya untuk ibu, sampahnya untuk saya gitu. Betul. Itu yang membuat lengket. Jadi ibu tuh cuh gitu. Dan bapak, "Enak tenan le." Nah, pulang dari sini bapak-bapak curiga semuanya. Tidur dia. Itu pelayanan. Itu pelayanan. Maka pelayanan ini pun berbuah keindahan. Apa keindahan yang saya lihat? Begitu sayangnya ibu pada bapak, dan saya pun hebat. Bapak itu sekesar dan sekeras itu tidak pernah mukul ibu. Saya yang dipukul. Nggak pernah marah sebarah apapun. Dan dia marah. Ada si Eko. Pak sayanya. "Iya, apa salah saya?" kata saya. "Karena kamu ada di sini." Kata saya itu. Sampai begitu sayangnya. Sampai setelah ibu pensiun, tak lama kemudian ibu saya kena serangan dan stroke.
Ibu hanya terbaring. Tidak bisa apa-apa. Dan Anda tahu siapa yang merawat ibu ayah. Setiap pagi ibu diangkat ke kamar mandi. Dia mandikan. Dia handukin. Kasih baju. Kasih jemur. Ayah buatkan makanan. Dia dulang ibu. Dia suapin. 10 tahun. Kami anak-anaknya pernah berkata, Pak, mau bu suster panggil ya, perawat ya. Nggak, iki bojoku le. Dulu ibumu, ayah pernah ditanya. Dulu ibu waktu muda melayani saya dengan baik. Kalau sekarang ibu sakit, jatah saya melayani dia. Ini. Bahwa kasih itu ditaburkan dan jangan takut kita akan menuai kasih juga. Maka di dalam pelayanan tidak ada yang sia-sia. Kita harus percaya bahwa pelayanan itu membuahkan selalu kebaikan. Di dalam sebuah kebaikan, jangan pernah takut bahwa kebaikan itu akan menyebar. Dan Anda jangan takut. Memang tidak ada kepastian, maaf. Saya kalau baik kepada Romo, apakah Romo pasti baik pada saya? Belum tentu. Tapi kebaikan saya akan membuka kunci supaya Romo ini baik pada orang lain. Dan jangan takut, Tuhan akan mengirimkan orang lain yang akan baik pada saya. Inilah kehidupan yang apa? Yang melayani Tuhan di dalam kasih. Dan begitu kenapa saya sangat getol, saya sangat senang kalau disuruh memberikan seminar tentang keluarga. Karena saya punya contoh yang indah dalam keluarga saya. Memang contoh yang tidak baik pun ada. Saya terluka, tapi bukan saatnya sekarang untuk bicara. Tapi contoh yang indah yang terakhir saya temukan adalah pada saat ibu saya kena serangan yang keempat, ibu masuk ICU 10 tahun yang lalu. Maaf, 8 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun ibu menderita. Lalu ibu kena serangan dan dokter mengatakan, Pastor, ibu pastor kuat sekali. Lalu saya ingat, ibu itu sangat menyayangi ayah. Karena waktu ibu masih sadar, masih bisa bicara, saya pernah tanya pada ibu, Bu, yen ko ning swarga, ibu boleh nikah, ibu cari siapa? Mbok cari yang lebih ganteng, Bu. Memperbaiki keturunan, Bu. Dan ibu saya berkata apa? Ora, aku golek bapakmu wae. Bapakmu ki apik le. Dan saya jadi ingat, ibu terlalu sayang. Maka waktu ibu sakit di ICU, begitu kuatnya, saya datengin bapak. Pak, ibu terlalu sayang pada bapak. Terus aku konopo? Yo bapak, ngomonglah pada ibu. Ngomong apa? Bu, ibu duluan ke surga. Saya nanti nyusul. Oh, aku ra iso kon ngomong kaya ngono. Terus saya ngomong, aku Romo. Saya memberi nasihat. Aku ra iso, ra kuat aku. Oh ya sudah kata saya. Saya ingat hari Jumat saya bicara kayak gitu, hari Sabtu saya tanya, sudah urung? Hari Minggu rupanya setelah misa. Saya juga sudah misa, saya datang, Bapak Ibu di sana sedang menangis. Saya keluar lagi. Lalu tak lama kemudian Bapak keluar dan Bapak berkata, wis. Dan Ibu betul, Senin drop dan Selasa meninggal. Dan waktu meninggal, Bapak saya berkata apa? Saya bahagia. Ibumu tidak sakit lagi. Sekarang saya yang sakit. Karena saya ditinggalkan orang yang saya sayangi. That is
true love. Jadi kalau kita melihat pasangan Anda adalah Tuhan, maka kasih Anda akan dicurahkan seperti apapun pada Anda. Bapak Ibu, wajah Anda sudah tidak jelas semuanya. Hanya terakhir saya mau memperlihatkan satu gambar. Tolong saksikan di layar yang dekat yang bisa Anda lihat. Kita cenderung melihat gereja, melihat pelayanan atau suami Anda seperti ini. Seperti apa? Saya tanya semuanya, tolong kompak menjawab spontan. Pertanyaan saya satu, jawab kompak spontan, lihat layar, jangan lihat saya. Lihat layar. Apa yang Anda lihat? Lihat hampir semuanya mengatakan titik hitam. Tidak ada yang mengatakan layar putih. Anda selalu meributkan satu kekurangan dalam diri suami Anda. Padahal begitu banyak kelebihan dalam diri suami Anda. Anda cuma mencela Romo khotbahnya nggak enak. Padahal Romo itu sudah berkorban sampai nggak kawin-kawin belajar khotbah. Jadi Bapak Ibu, jadilah manusia yang lebih banyak melihat berkat daripada penderitaan. Tuhan memberkati Anda.